selamat datang di podcast ini. Hari ini tuh saya pengen bercerita tentang pengalaman saya membuat AI untuk penataan arsip digital, khususnya untuk membantu klasifikasi arsip agar lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dicari. Jadi waktu itu saya melihat satu masalah yang cukup umum di banyak kantor gitu ya. Masalah itu kayak ada dokumen menumpuk, nama file tidak seragam, dan arsip itu sulit ditemukan saat dibutuhkan. Terus dari situ tuh kayak saya berpikir kalau proses klasifikasi yang dibantu AI itu nanti pekerjaan administrasi itu akan jauh lebih efisien ya kan. Dari masalah-masalah yang saya lihat tadi itu, masalah utama dalam arsip digital itu bukan cuma soal menyimpan file doang gitu, tetapi nantinya memastikan bagaimana file-file itu masuk ke kategori yang tepat. Kalau klasifikasinya salah, dampaknya bisa ke pencarian retensi dokumennya, audit, bahkan risiko hukum seperti itu. Di banyak organisasi, klasifikasi arsip itu masih dikerjakan manual. Terus akibatnya proses bisa lambat, tidak konsisten, dan sangat bergantung pada orang yang mengerjakannya seperti itu. Nah, disinilah nih AI ini tuh jadi menariknya, karena si AI ini bisa membantu memberikan pola, label, dan rekomendasi klasifikasi berdasarkan data yang dipelajari oleh si AI seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan si AI itu? Ya, dari yang saya buat untuk penataan arsip ini, di AI itu berperan untuk membaca isi dokumen, mengenali pola-polanya, lalu mengelompokkan dokumen ke kategori tertentu yang sudah ditentukan. Prinsipnya itu mirip seperti asisten ya, yang membantu memilah surat masuk, kontrak, laporan, atau dokumen administratif lainnya deh pokoknya, seperti itu. Yang paling penting tuh AI bukan saya posisikan sebagai pengganti. Paling penting tuh AI bukan saya posisikan sebagai pengganti manusia, tapi AI itu membantu mempercepat proses, tetapi keputusan akhir tetap perlu divalidasi oleh si manusia agar hasilnya akurat dan sesuai kebijakan arsip seperti itu. Manfaat yang terasa setelah proses klasifikasi dibantu AI itu yang paling terasa jelas waktu kerja itu lebih hemat, pencarian dokumen lebih cepat, dan beban kerja staf lebih ringan. Selain itu, AI juga membantu untuk mengurangi human error yang sering terjadi saat dokumen udah terlalu banyak nih. Terus kategorinya juga udah mirip-mirip ya, karena manusianya juga bingung untuk mengklasifikasikan ke kategori yang mana, kayak gitu. Terus dalam konteks arsip digital, manfaat lainnya sangat penting itu adalah kontrol dan keteraturan. Arsip yang terklasifikasi dengan baik itu akan lebih mudah diatur retensinya, lebih mudah diaudit, dan lebih aman dikelola seperti itu. Untuk tantangannya, tentu saja tuh AI bukan tanpa tantangan ya, karena kualitas data itu juga sangat-sangat berpengaruh malah. Kalau data yang latihnya untuk melatih si AI ini buruk, maka nanti outputnya juga akan buruk juga gitu. Hasil klasifikasinya bisa salah, seperti itu. Terus selain itu juga dibutuhkan pemahaman domain kearsipan agar model AI itu tidak sekedar pintar untuk secara teknis saja, tetapi nanti juga tepat secara konteks arsipnya, seperti itu. Jadi menurut saya kunci sukses AI untuk arsip itu bukan hanya algoritma dan hitung-hitungan, tetapi juga data yang rapi, aturan yang jelas, dan proses validasi yang disiplin seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, AI untuk klasifikasi arsip digital itu bukan sekedar teknologi keren doang sih, tapi alat yang bisa membuat pengelolaan dokumen lebih efisien, lebih akurat, dan lebih siap untuk kebutuhan kerja modern seperti itu. Bagi saya, pengalaman membuat AI untuk di Tata ID ini membuktikan satu hal. Arsip yang baik itu bukan hanya soal menyimpan, tetapi soal memastikan informasi bisa ditemukan, dipakai, dan dijaga dengan benar. Mungkin ini akhir dari podcast kita. Jadi sampai berjumpa lagi untuk di podcast selanjutnya yang akan kita bahas mengenai AI dan arsip. Ya mungkin inilah dari
Ya mungkin inilah akhir dari podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya.